Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di renungan bejana rohani. Kiranya damai sejahtera dan berkat Bapa di surga selalu membawa kita ke dalam rencananya yang indah. Kini saatnya kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang baik, pimpinlah hidup kami umat-Mu, supaya setia melakukan firman-Mu sepenuh hati. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 4, yang berbunyi, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara terkasih, tidak bersikap mementingkan diri sendiri dapat mengeluarkan potensi terbaik dari dalam diri orang lain. Itu membangun hubungan. Apa artinya tidak mementingkan diri sendiri itu? Artinya Anda lebih sedikit memikirkan tentang diri Anda dan lebih banyak memikirkan orang lain. Kebalikannya adalah sikap egoisme, yaitu mementingkan diri sendiri. Inilah penyebab nomor satu dari konflik dan pertengkaran dimanapun di dunia ini. Alkitab berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Di suatu malam saya naik ke tempat tidur 3 detik sebelum istri saya. Ketika dia naik ke tempat tidur, dia pun bertanya apakah saya sudah mengunci semua pintu. Tapi dalam 3 detik itu, saya justru berpura-pura mengantuk dan berbisik, "Belum." Lalu dia pun turun dari tempat tidur dan mengunci semua pintu. Ada satu hal untuk kelakuan saya itu, sungguhlah sangat egois. Namun masalahnya, egois adalah sifat dasar manusia. Secara natural kita mementingkan kepentingan kita sendiri, rasa sakit kita, penampilan kita, dan perasaan kita. Bahkan budaya kita mengajarkan, lakukanlah apa yang terbaik menurutmu. Tetapi sebaliknya Alkitab berkata, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Filipi 2 ayat 4. Apa yang terjadi ketika Anda juga memperhatikan kepentingan orang lain? Bukan hanya kepentingan Anda sendiri. Itu bukan hanya akan mengubah hubungan Anda, itu akan mengubah orang lain. Itu membuat mereka berubah, karena Anda bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Anda membolehkan mereka untuk berelasi dengan Anda dengan cara yang berbeda. Saya sudah menyaksikan ini berkali-kali. Ketika Anda memperlakukan orang-orang yang mudah marah atau yang banyak dibenci dengan kebaikan, alih-alih dengan memperlakukan mereka sebagaimana mestinya, mereka secara natural akan berubah menjadi orang baik. Pelajaran terbesar dalam hidup ialah belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi itu tidak akan terjadi dalam waktu 1 malam. Itu memerlukan proses yang berlangsung seumur hidup Anda. Kabar baiknya adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda sendirian untuk belajar menjadi pribadi yang tidak egois. Roma 8 ayat 26a mengatakan, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita." Jangan pernah berhenti berusaha untuk semakin menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri.
Roh Kudus selalu ada menyertai Anda untuk membantu Anda memutuskan siklus keegoisan. Dan pada saat itulah Anda akan melihat transformasi dalam setiap hubungan Anda dengan orang lain. Renungkanlah beberapa hal ini, saudara. Pikirkan tentang satu hubungan dalam hidup Anda. Bagaimanakah Anda bertingkah laku dengan egois selama menjalin hubungan tersebut? Apa satu tindakan yang tidak egois yang bisa Anda lakukan hari ini, yang lain dari biasanya? Pernahkah seseorang bertindak dengan tidak egois terhadap Anda, ketika sebenarnya Anda tidak pantas mendapatkannya? Bagaimanakah hal itu memberi dampak kepada Anda? Saudara, keegoisan dapat menghancurkan hubungan Anda dengan siapapun, bahkan dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya kita terus dibaharui oleh kuasa kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Tuntunlah langkah-langkah kami hari ini, agar seturut firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi di acara Bejana Rohani selanjutnya. Shalom.